Ya, kita bisa sedang bicara mengenai keluarga yang di YouTube. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Saudara, ada beberapa pengertian yang kalau kita lihat di sini di firman-Nya, kita bisa rubah ya. Seringkali kalau bicara mengenai keluarga, itu orang langsung memusatkan beberapa hal. Misalnya, oh keluarga, ya kita perlu pelihara dalam doa. Benar dalam doa. Tapi terus yang ditekankan itu bukan lagi Yesus, tapi misalnya ibu yang berdoa, ya kan? Ibu tiang doa. Ada yang bilang dia payung, ada yang bilang dia tiang. Saya juga ibu. Tapi itu semua sebetulnya untuk memotivasikan orang buat berdoa. Amin, sudah. Haleluya. Tapi kalau kita yang ditekankan ke kita seolah-olah kita, ya kan, kalau nggak bapaknya, ya kan, harus sebagai imam, sebagai pusat. Kalau nggak ibunya, ya kan, itu jadi berat. Amin, saudara. Haleluya. Itu bukan cooknya Tuhan Yesus. Saudara, apakah di rumah saudara ada pompa air? Kalau saudara dulu di rumah waktu saya di Indonesia kan ada pompa air, ya. Ada pompa air dan pompa itu dia nyedot air terus ditampung airnya. Ya, airnya ditampung. Setelah itu waktu kita nyalakan, dari situ pompa itu nolong yang dari penampungan air untuk masuk ke dapur, masuk ke kamar mandi, ya kan, ke ruangan-ruangan yang supaya airnya bisa dipakai. Ya, tapi itu tidak berat kan? Kalau dulu, zaman dulu sebelum ada ketemu listrik, wah orang harus gali-gali, betul kan? Harus gali-gali, kalau perlu air harus gali, ya kan? Kita pernah dengar, mungkin pernah baca ya, dulu di Timur Tengah orang bisa sampai berkelahi, sampai bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena perlu air dan mereka harus gali, ya kan? Tapi puji Tuhan, ya kan, sekarang sudah ada listrik sehingga tidak berat. Ya kan, mungkin pertama kali harus gali ya. Wah, harus gali dalam ya. Tapi setelah itu karena ada listrik itu nolong. Itu seperti apa? Seperti begini saudara. Dari dulu hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, mereka yang gali firman. Ya kan? Dan dari situ lebih lagi pewahyuan ditambahkan. Ya kan? Pewahyuan ditambahkan sehingga kita harusnya lebih gampang sekarang. Amin. Dan sebetulnya yang kita mengatakan yang sudah mengatasi masalah saudara dan saya, masalah keluarga, bagaimana pemeliharaan keluarga, ya kan, itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, ya kan, dia yang sudah menerobos buat kita, ya kan, itu sebabnya dia bilang, hei jangan gelisah dan gentar hatimu, aku sudah mengatasi dunia buat kamu, termasuk masalah keluarga. Mungkin sekarang ada di antara saudara yang anaknya mungkin terkena efek, ya kan? Mungkin ada yang homo, ada yang lesbi, ada yang narkoba, atau seks bebas, atau apa saya nggak tahu. Ada yang sakit mungkin. Tapi puji Tuhan, Yesus mengatakan, aku di dunia ini kamu akan ada tantangan. Tapi jangan biarkan hatimu, ya kan, takut atau gelisah sebab aku, Yesus, sudah mengatasi dunia. Amin, saudara. Allah kita tidak hidup di dalam waktu. Dia bisa lihat waktu. Dia ada di luar waktu. Tuhan kita adalah Tuhan waktu dan ruang. He is the Lord of space and time. Itu sebabnya kenapa dia bisa menyembuhkan kita. Karena dia bisa ke masa lalu kita. Jiwa kita yang pernah kena efek, dia bisa pulihkan. Karena dia tidak hidup di dalam waktu. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Amin, saudara. Makanya lebih cepat kita percaya, lebih baik. Karena dia akan sabar terus. Karena dia nggak hidup di dalam waktu. Amin, saudara. Kalau kita nggak mau dengar, dia akan pakai keturunan kita. Tapi lebih baik kita mau percaya. Amin. Jadi itu sebabnya Yesus mengatakan, jangan biarkan hatimu gentar ya. Jangan biarkan hatimu takut. Karena aku sudah mengatasi dunia untuk kamu. Saudara, kalau sekarang tidak ada penampungan, tidak ada listrik, setengah mati kan?
Tiap kali perlu air harus timba-timba, ya kan? Apalagi di Afrika ya, orang bisa jalan 1 jam saudara, sembari bawa air loh. Makanya banyak hal kita harus bersyukur ya. Tapi kalau sudah ada, itu lebih gampang. Nah kalau kita sedang berbicara mengenai masalah keluarga, baiklah kita perbarui pikiran kita. Jangan apa-apa, kita selalu ingat doa dulu saudara. Doa itu respon kita. Amin. Segala sesuatu tidak dipusatkan kepada kita saudara. Biarlah kita perbarui pikiran kita. Seperti dikatakan di Roma 12. Perbarui pikiran kamu. Karena banyak orang juga berdoa. Amin. Haleluya. Bukan anak Tuhan juga berdoa loh. Amin. Karena ada orang-orang yang berdoa menurut caranya sendiri. Tapi kita perlu tahu kebenaran. Dan kebenaran mengatakan Yesus Kristus, dia sudah bangkit. Dia sudah menanggung segala sesuatu penyebab masalah keluarga kita. Masalah kita, dia sudah atasin. Dengan dia bayar harganya. Dengan pengorbanan hidupnya dia, 3,5 tahun, dia hidup tidak bercacat celah. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya dia mengenapi hukum Taurat, agar dia melalui dia dilayakkan untuk mengalami berkat Allah. Karena orang yang mengenapi hukum Taurat secara sempurna, di Ulangan 28, maka berkat-berkat ini akan datang kalau kamu sungguh-sungguh melakukannya. Ya kan? Sungguh-sungguh dengar Tuhan, sungguh-sungguh melakukannya, maka berkat-berkat ini akan datang dan menangkap kamu. Tapi hanya satu orang yang bisa. Hanya satu orang. Dan itu bukan saudara dan saya. Itu bukan siapapun. Itu adalah Yesus. Firman-Nya mengatakan dia sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Yesus buat apa sih hidup 3,5 tahun di bumi? Ya kan? Dengan sempurna. Dengan benar-benar mentaati, tidak ada cacat celah. Kenapa? Dia nggak usah susah-susah kan? Dia sendiri dari sononya, dia sudah sempurna, dia firman Allah, dia kudus, dia tidak ada cacat celah. Tapi kenapa dia harus menjalani hidup 3,5 tahun tanpa cacat celah? Kenapa? Dia melakukannya untuk saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya, thank you Jesus. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya, kita nggak usah lagi hidup pakai kekuatan kita sendiri. Supaya kita dilayakkan mengalami pertolongan Allah, pemulihan, jalan keluar, untuk mengalami hal yang baik dalam setiap segi kehidupan kita, termasuk keluarga. Dan itu tidak difokuskan pada apa? Pada doa dulu. Kita kan pendoa. Tapi kita ini seperti yang tadi saya bilang, ibaratnya sudah ada, ya kan, sudah ada pompa air, sudah ada penampungan air, ya kan. Tapi itu setelah itu pun kita harus kasih respon kan. Kita harus buka keran, betul kan? Kalau tidak buka keran kan airnya nggak mengalir. Itu namanya iman, itu namanya doa. Kita kasih respon dari apa penyediaan Allah yang dia sudah siapkan melalui pengorbanan Yesus yang tuntas. Amin saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi Yesus itu hidup 3,5 tahun. Kenapa? Karena dia harus menggenapi hukum Taurat buat saudara dan saya. Amin. Sehingga kita sekarang yang sudah mati terhadap dosa, kita sekarang bisa hidup bagi kebenaran. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Ini semua dasar ya, kita jangan buru-buru. Kalau dengar keluarga atau apa, langsung mau buru-buru. Wah, harus doa. Tunggu dulu. Ini fondasinya. Supaya kita mengalami peningkatan. Kita nggak lagi selalu menghadapi dengan sikap yang sama. Nanti jadi lama dan berlarut-larut. Jadi walaupun sudah ada penampungan, itu seperti kasih karunia, warisan kita di dalam Kristus. Ya, kita disuruh doa supaya mata kita, hati kita diterangin, roh hikmat dan wahyu. Supaya kenapa kita harus dibukakan? Karena itu dalam roh. Kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani. Ya kan, sama seperti keselamatan. Itu kita kan nggak lihat Yesus disalib kan? Betul kan? Kita nggak lihat dia disalib. Kita nggak lihat dia waktu dia naik ke surga. Hanya beberapa orang. Tapi kenapa kita bisa diselamatkan? Kenapa? Maksudnya kita bisa mengalami keselamatan itu. Kita tahu di hati kita, saya udah selamat kok. Padahal kita nggak lihat. Karena di alam roh
Itu nyata. Alam roh itu lebih nyata dari alam jasmani. Sebab sekarang semua yang kelihatan ini akan berakhir. Amin. Di alam roh itu keselamatan itu seperti pompa air itu yang, bukan pompa air, penampungan air itu sudah ada. Tapi waktu kita kasih respon, kita katakan, ya saya percaya, saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya mengakui dia sebagai Tuhan. Kita mengalami. Kenapa nggak susah? Kenapa tidak rumit? Amin. Karena sudah ada. Tapi tetap perlu kasih respon. Biarpun sudah ada pompa air, sudah ada penampungan air, sudah ada itu selang-selang, sudah ada keran. Tapi kalau orang itu nggak kasih respon, ya tidak ada air. Amin, saudara. Biarpun sudah ada, kita perlu melihat dari firman-Nya. Penyediaan Allah itulah kasih karunia. Sehingga dalam kita approaching, menghadapin soal masalah keluarga, termasuk perkawinan, anak-anak, kita tidak melakukannya dari posisi seperti belum ada penampungan air. Kita tidak menghadapinya dari posisi seperti kita di sini, Allah di atas. Seperti kita masih jauh, Yesus belum selesai, dia belum siapkan, saya yang harus minta-minta, saya yang harus mohon-mohon. Nah itu jadi berat, saudara. Itu ibarat kita balik lagi, ya kan, seperti sebelum ada listrik, seperti belum ada pompa. Makanya terus makin lama kenapa ada yang kasih kesaksian? Makin lama ikut Tuhan itu makin berat. Wah. Tapi firman Yesus bilang apa? Hei, kalau kamu terus ke aku, kamu serahkan bebanmu ya kepadaku, dan kamu belajar akan aku. Bukan belajar cuma soal doa. Saya ini pendoa, saya pemimpin doa. Makanya Tuhan pimpin saya gabung di P3K. Amin. Haleluya. Tapi, haleluya. Kenapa dia bilang, belajar akan aku? Karena Yesuslah perantara kita dengan Allah. Bukan yang lain. Bukan manusia. Orang mau bilang apa terserah. Itu bukan urusan kita. Firman-Nya mengatakan, Yesus imam besar kita. Amin, saudara. Yesus, kesempurnaan dia, itu adalah garansi doa kita bekerja. Karena kita sedang kasih respon dari apa yang dia sudah peroleh buat kita. Itu namanya penebusan. Ya kan? Kenapa masih ada yang belum ngerti? Ya kan? Karena keselamatan itu tidak diberitakan bahwa di dalam keselamatan kita itu sebetulnya sudah ada warisan kita, solusinya kita, jawaban kita di dalam bentuk berkat rohani, di dalam bentuk janjinya. Itu semua ada di firman-Nya. Dan Bapak kita tuh benar-benar luar biasa. Maka Yesus bilang, belajar akan aku ya. Belajar akan aku. Pakai kuknya aku. Maksudnya apa? Nurut ya. Kalau kuk itu kan penyatuan dari dua kepala. Ya kan? Dua kepala jadi satu. Supaya apa? Supaya diarahkan kepada satu tujuan. Allah mau kita bertumbuh. Allah mau kita lebih kenal hatinya dia. Bukan hanya dari orang. Kita nggak bisa benar-benar ada keteguhan. Kalau kita cuma kenal orang tuh, kenal seseorang itu dari orang kan. Amin, saudara. Kita akan selalu ragu-ragu. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat dia yang sebenarnya. Tapi kalau kita bergaul, kita sendiri datang, kita sendiri ngelihat firman-Nya, kita sendiri mau terbuka, mau percaya, mau berkomunikasi langsung sama dia ke firman-Nya, ya kan? Itu kita jadinya lebih teguh, karena kita nggak lagi kayak ragu-ragu, karena cuma dengar dari orang. Amin, sama aja. Saya pernah bilang, saya di sini suka kirim video, wah ini bagus, ya kan, Amerika, musim gugur, musim semi, banyak kembang-kembang. Tapi lama-lama saya bosen, karena saya bilang ini sama suami saya, udah biarin aja mereka beriman kemari. Amin. Karena kalau sudah sendiri hadir, sudah sendiri melihat, itu beda hanya cuma lihat foto, saudara. Foto itu nolong ya, nolong mungkin punya gambaran lebih jelas. Tapi kalau kita sendiri langsung, saudara sendiri hadir, itu sangat-sangat beda. Itu lebih lagi, saudara.
Maka Yesus bilang, pakai kuknya aku. Karena aku ini sudah selesaikan buat kamu. Kamu janganlah menjadikan respon kamu itu sebagai fokus. Nanti jadi berat, nanti jadi buta, nanti jadi menekankan diri kita, terus kita terpengaruh dengan frase-frase agamawi yang gak sesuai firman. Yang katanya kita tiang doa lah, katanya payung doa lah, ntar suami jadi imam. Kenapa begitu? Karena itu diulang-ulang, dengar lagi. Tapi ayatnya gak ada, gak sesuai firman loh. Ya kan? Terus Yesus bilang, pakai kuknya aku. Ya kan, kita mau nurutin dia. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Firman Kristus. Bukan firman sembarang firman. Ya kan, asal firman Kristus. Firman yang sesuai dengan konteks perjanjian baru. Karena Yesus udah berjerih payah mengatasi dunia. Dia hidup 3,5 tahun. Dia hidup di dunia loh. Dia tahu itu apa artinya jenuh. Dia lahir, bukan dia tiba-tiba lahir sendiri. Tidak, dia lahir di satu keluarga. Bahkan pernah keluarganya sendiri malu sama dia. Ya kan, pernah ibunya Maria dengan saudara-saudaranya waktu dia khotbah, mereka datang, mereka tunggu di luar, ada orang yang bilang, Yesus, itu mama kamu sama saudara kamu datang. Yesus bilang apa? Siapa itu ibuku? Siapa itu saudaraku? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi saat mereka begitu, mereka sedang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Mereka malu. Yesus ini kok aneh sih? Dia ngomong hal-hal yang tidak sesuai dengan tradisi. Saudara, kalau saudara mulai lebih lagi membuka diri saudara, nggak usah kaget kalau saudara akan dianiaya. Saudara dianggap aneh. Karena banyak hal-hal yang tidak sesuai firman, yang kita terima, dan kita ngikut tanpa kita sadarin, dan waktu kita lihat kebenaran, akan ada yang gak suka loh. Karena itu adalah tipuannya iblis untuk dia gak mau kita meningkat. Tapi kuknya Tuhan Yesus, dia mau kita bertumbuh. Terus dia bilang gini, ya kan, karena aku nih lemah lembut. Ya kan, bukan lemah lembut, gak sesuai. Ya, dia pria, dia 100% waktu itu sebagai pria. Aku tuh lembut hati. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah paksakan kuknya dia ke kita. Dia nggak akan pernah paksakan kemauan dia ke kita. Seperti manusia. Kadang ada orang begitu, paksakan. Makanya kalau kita ngerti gitu, kita nggak perlu jadi orang tua yang suka memaksa-maksa anak kita. Ya kan, kalau kita tahu, Tuhan sendiri tidak paksa kita loh. Kita nggak boleh dan nggak berhak memaksa-maksa anak kita. Bahkan maksa orang lain, kita nggak berhak, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Ya kan, tapi Tuhan kasih otoritas untuk pemerintah. Kalau orang itu tidak mau menguasai dirinya, dia berbahaya, dia nggak menguasai tubuhnya, ya dia harus dipaksa untuk dipenjara. Tapi kalau kita, Tuhan nggak paksa kita. Amin, saudara. Jadi haleluya, Tuhan Yesus bilang, aku lembut hati. Dia nggak akan paksakan. Makanya dia bilang, take my yoke upon you. Kamu ambil kuknya aku ya. Dia nggak bilang, aku akan pakaikan aku. No, dia bilang, kamu yang ambil kuknya aku. Kamu. Amin, saudara. Dia bilang, aku lembut hati. Dia nggak akan paksakan. Kamu yang mau tunduk. Kamu yang menundukkan diri. Kamu yang mau memilih untuk prioritaskan kebenaranku. Kamu ya, dia bilang. Aku nih menantikan respon kamu. Aku udah siapin semua buat kamu. Ya kan? Aku lembut hati dan rendah hati. Amin. Kalau kita mau pakai kuknya dia, kita mau denger dia, itu adalah kerendahan hati. Jadi rendah hati itu bukan cuma soal penampilan di luar. Kita bisa rendah hati di mata orang, tapi belum tentu rendah hati di mata Tuhan. Amin. Orang yang ramah kelihatannya rendah hati, tapi kalau ramah dalamnya dendam, itu bukan rendah hati loh. Amin. Berarti dia nggak rendah hati di mata Tuhan karena dendam. Dia nggak mau ampunin. Contohnya. Jadi kita harus tahu, ya kan, segala sesuatu ada tempatnya sendiri kan. Sehingga kita nggak bingung, kita lebih jelas. Yesus bilang, pakai kuknya aku. Kuknya aku tuh mudah, nggak rumit.
Sama, saya selalu ingatkan lagi dan lagi, karena itu hukum roh kehidupan. Sama seperti waktu saudara terima keselamatan. Tidak rumit, tidak berat. Saudara nggak usah puasa 100 hari. Saudara nggak usah berhenti dulu minum ya. Berhenti dulu narkoba ya. Berhenti dulu dosa. Nanti supaya Tuhan selamatkan kamu. Supaya kamu layak terima keselamatan. Kan nggak begitu kan? Betul nggak saudara? Kamu nggak bisa terima keselamatan. Kamu masih begini sih. Tuhan masih belum berkenan. Tidak begitu kan saudara? Waktu kita terima Yesus, nggak rumit loh. Kami saudara. Waktu kita dengar bagaimana dia disalibkan, dia sudah jadi dosa, ya kan? Dosa kamu tuh udah ditanggung ya, kamu terima dia sudah tebus, ya kan? Dosa kamu, kita terima itu nggak susah, itu tidak rumit, ya kan? Makanya dia bilang, ya, my yoke is easy, kuknya aku tuh mudah, nggak rumit. Amin, Zah. Jangan izinkan frase-frase agamawi, istilah-istilah, pengalaman orang, itu lebih diingatan kita. Kita jangan pakai itu sebagai yang utama, terutama kalau nggak sesuai firman. Jangan, utamakan Yesus firman-Nya. Dia bikin apa? Lebih berminat akan Yesus, bukan apa yang kita bisa dapat dulu. Amin. Lebih berminat, makanya pengenalan kita akan Bapa, ya kan, dan putranya akan menyebabkan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Tadi ada orang ya kan, yang di WA P3K, mudah-mudahan denger ini ya, dia bilang, gimana ini ya, mau supaya menuntut adanya damai sejahtera. Kenapa di dalam denominasi gereja, kenapa berselisih? Karena belum mengerti. Lebih lagi kita harus izinkan Yesus, lihat ke Yesus. Jangan jadikan pelayanan sebagai yang utama. Pelayanan itu buah pengenalan dulu. Amin. Nanti pelayanan kita akan tahan uji. Kita akan lebih lagi berapi-api loh. Tapi bukan lagi dari kekuatan kita. Makanya tidak perlu bersaing, tidak perlu membanding-bandingkan, tidak perlu cari validasi orang, penerimaan orang, jabatan. Hei, yang manggil kita siapa? Bukan orang. Yang panggil saudara dan saya siapa? Orang apa Tuhan Yesus? Apa Tuhan? Siapa yang kasih kita talenta? Siapa yang kasih kita jati diri, jabatan sebagai imam dan raja? Manusia atau Tuhan? Lantas kenapa kita harus cari-cari, nanti kecewa? Saya sudah berapa lama, saya tidak diakui. Hei, yang panggil saudara Tuhan. Dia mengakui saudara, pentingkan. Ya, tapi kan perlu, benar, tapi nomor satu kita akan berhadapan dengan Yesus. Kuknya dia mudah, bebannya ringan. Jadikan ini patokan, perkataan Yesus daripada perkataan orang. Ya kan, grup denominasi. Ya kan, Yesus bilang kalau kamu cari kehormatan orang, tidak ada ketidakbenaran di dalam kamu. Kita mulai kena tipu. Kuknya Tuhan Yesus mudah, bebannya ringan. Yesus adalah kebenaran. He full of grace and truth. Dia penuh, dia adalah kebenaran. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Makanya dikatakan hukum Taurat diberikan melalui Musa. Tapi grace and truth, kebenaran dan kasih karunia melalui Yesus. Amin. Yesus datang sendiri, pribadi. Dia datang sendiri. Dia bukan seperti Musa, pelayan, cuma menyampaikan. Kalau Yesus datang sendiri langsung, secara pribadi, untuk kita. Wow, dia rendah hati. Dia bisa suruh kan? Suruh aja yang lain, gak usah dia sendiri kan? Dia bisa tugasin yang lain. Tapi dia rendah hati. Kita melayani Allah yang rendah hati. Kalau kita mau bertekun, sabar, gak usah buru-buru. Jangan pernah dorong anak kita. Pelayanan-pelayanan dulu. Kasihan saudara. Saya perhatikan banyak yang jadi korban. Makanya dikatakan di 1 Korintus 11, kalau saudara baca dari ayat 23 sampai selesai, banyak yang lemah, sakit, tidak sedikit yang tidur. Maksudnya tidak sedikit yang meninggal. Kenapa?
Karena tidak tahu tubuh Yesus itu mewakili apa. Doesn't know, don't know discerning the Lord's body. Tidak tahu bahwa dosa kita sudah ditanggung. Rasa malu, penolakan, rasa hina, belum kudus, ya kan, kesedihan. Semuanya dia udah tanggung dalam tubuh dia. Kita nggak usah tanggung lagi. Kita nggak usah hidup dengan kekecewaan sampai bertahun-tahun. Ya kan, kemarahan, ya kan, penolakan, selalu cari-cari validasi orang. Hidup tuh dengan kering, rasa kering, ya, seperti kalau air, Alkitab mengatakan kalau orang yang mengandalkan manusia, yang cari validasi orang, penerimaan orang, itu kena kutuk, saudara. Jadi kayak tanah itu kering. Kalau tanah kering itu dikasih air berapa aja, dia serap itu air, sebentar lagi kering lagi. Kenapa? Karena hidup dengan rasa lapar, dengan rasa haus, kepengen dikasihin, kepengen diterima, kepengen dihargain. Tapi Tuhan kita bilang jangan mengandalkan orang, termasuk diri kita. Jangan mengandalkan manusia. Itu sudah dibilang di Yeremia 17, ya, terkutuklah orang mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan suami, mengandalkan istri, mengandalkan anak. Kita jadi terkutuk. Kan mereka semua manusia, termasuk mengandalkan diri kita. Itu nanti hidup dengan selalu rasa lapar, haus. Makanya Yesus bilang, kamu makan dari aku. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Orang waktu dengar ini, bentar saya minum dulu, saudara. Saya khotbah ini bukan untuk saudara aja, ini juga untuk saya. Kita semua perlu bertumbuh. Kita semua perlu diingatkan. Dia bilang, waktu Yesus ngomong itu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Wah, ini perkataan keras, perkataan keras. Apakah itu perkataan keras? Enggak kan? Justru waktu mereka mau terus ikut Yesus, ada kemerdekaan. Nah itu, kalau kita pikir Allah keras, minta Tuhan terangin. Tuhan, kok aku merasa engkau seperti Tuhan yang keras sih? Itu kan, bukan mata hatiku. Nah kan, karena Tuhan Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Terus dia bilang ini, jiwamu, you shall find rest unto your soul. Akan ada ketenangan di jiwamu. Amin, saudara. Jadi ketenangan itu, makanya Yesus bilang damaiku tuh bukan seperti orang dunia loh ya. Damai kan bukan orang dunia. Bukan seperti dunia, karena dunia itu selalu damai dari luar. Wah, kalau nggak ada perselisihan, wah, ada damai di keluargaku. Wah, kalau lagi berkat dinyatakan, baru ada damai. Itu seperti dunia. Dunia itu begitu. Kalau tidak ada deru-deru perang, tidak ada COVID, tidak ada apa, wah damai. Semua oke-oke. Itu dunia. Malahan firman Tuhan bilang, waktu mereka bilang lagi tenang-tenang, tiba-tiba, wah, hal-hal terjadi. Ada rapture, pengangkatan. Makanya Tuhan Yesus bilang, damaiku, shalomku, yang aku wariskan kepadamu, kemakmuranku, keutuhanku, solusi yang kau butuhkan. Rasa lapar itu, rasa haus itu yang ada di dalam jiwamu. Karena roh kita udah lahir baru, tapi jiwa kita kepengen selalu merasa, kepengen ngelihat, kepengen merasa, kepengen lihat, kepengen denger. Ya kan? Jiwamu itu, kalau kamu mau belajar akan aku, kamu mau ke aku, serahkan bebanmu. Jangan mau dibebani dengan beban yang bukan dari Yesus. Tuntutan orang, kasih ke aku, terus belajar akan aku, pakai kuknya aku lembut hati dan rendah hati, jiwamu akan ada ketenangan. Orang-orang itu nggak mau sabar. Harusnya kan waktu Yesus ngomong itu, mereka harus lihat buahnya kan, di mana orang yang nggak ada matanya bisa melihat, orang yang nggak ada tangannya keluar, orang yang lumpuh bangkit, ya kan, seorang janda yang anaknya mati anak satu-satunya, dia mungkin sedih, dia bingung hidupnya sekarang gimana, ya kan, dia udah janda, mungkin suaminya udah nggak ada, ya Yesus, ya kan, bukan hanya menghibur, udah Bu, sabar aja, sampai dia nggak begitu, dia bangkitkan itu anaknya. Amin ya. Sebentar saudara, saya rasa dingin jadi.
Kaki saya dingin. Ini udah bulan Juni, tapi nggak apa-apa lah. Jadi orang-orang ini kenapa dibutain? Karena sifat manusia yang udah jatuh tuh nggak mau berubah, saudara. Maunya terus melakukan yang sama. Bentar. Ramen dulu. Nggak mau sabar. Terus kalau sesuatu yang beda itu langsung pikir itu aneh, ya kan? Jadi karena kejatuhan manusia, Lord Jesus. Bentar. Jadi kalau ada sesuatu yang lain, langsung mereka cepat sekali, terutama kalau bergaul sama orang yang seperti itu, ya. Kalau banyak orang terus nggak mau, terus ikut-ikutan gitu loh. Padahal kalau mereka mau bertekun aja, mereka mau tanya sama Yesus, ya. Amin, Bu. Nanti mereka akan tahu apa yang Yesus maksudkan. Sama seperti Petrus. Waktu Yesus lagi membasuh kaki murid-muridnya, saya ikat segala kuasa roh jahat yang mengganggu dalam nama saya, bungkus darah Yesus. Damai sejahtera, the blood of Jesus, dalam nama Yesus. Saudara, waktu itu Petrus langsung berasumsi. Makanya baik kita hidup dari firman Kristus. Prioritaskan pengenalan. Ya kan, karena waktu kita prioritaskan pengenalan, bukan asumsi, bukan kegiatan kita, damai sejahtera dan kasih karunia semakin dilipat gandakan. Kasih karunia adalah untuk orang yang rendah hati loh. Allah menentang yang congkak. Dia, bahasa Indonesia bilang mengasihanin. Itu bukan mengasihani, memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Itu di Yakobus dan di Petrus 1 Petrus 5 mengatakan. Ya kan, dia menentang yang congkak. Jadi kalau kita berasumsi, kita nggak tanya. Asumsi itu nggak nanya, langsung bikin kesimpulan sendiri. Nanti kita nggak bisa ngelihat, saudara. Jadi kayak Petrus itu, dia langsung nggak mau. Oh, nggak usah cuci kaki saya. Ya kan, Petrus itu mau meninggikan Tuhan. Dia mau mengasihi Tuhan. Niatnya bagus kan, betul nggak? Tapi kita sekarang tidak hidup oleh niat baik. Kita tidak hidup oleh tekad. Kita hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Kita yang sudah dihidupkan, kita hidup oleh iman, bukan tekad lah, bukan niat baik. Kita tidak hidup oleh hal seperti itu. Kita bukan lagi bagian dunia ini. Ya kayak Petrus gitu, dia kan, wah Tuhan, kalau semua orang ninggalin aku enggak. Dia ada keinginan, tapi sayangnya dia lebih membiarkan jiwanya, bukan kuknya Yesus. Tuhan Yesus tuh lagi mau kasih tahu, ini kamu pakai kuknya aku supaya kamu ada ketenangan, kamu nggak takut. Petrus tuh ada ketakutan loh, ketahuan waktu dia di bawah tekanan pressure, keluar itu dari mulut dia kan. Wah, aku nggak kenal dia. Kenapa? Ada ketakutan dalam hidup dia. Dia berasumsi. Ya kan, waktu Yesus bilang, ya aku bakal disalib ini, dia berasumsi, wah kamu gak bakalan disalib. Jadi dia punya asumsi sendiri mengenai Tuhan. Kita sekarang bicara mengenai keluarga. Tapi kalau kita banyak asumsi, nanti kasihan anak kita. Nanti kita jadi susah, karena itu bukan kuknya Tuhan Yesus. Amin. Nanti gak ada ketenangan. Kayak gak ada ketenangan, jadi terus-menerus doa lagi, yang harusnya kita lebih tenang loh. Kita dulu. Jadi Yesus makanya kemudian Petrus akhirnya sadar. Setelah itu Yesus berdoa buat dia supaya imannya gak gugur. Karena dia lebih beriman sama dirinya, pikirannya dia sendiri, bukan sama kasih karunia.
Makanya kita bicara mengenai keluarga, ya kan? Tapi ini dasarnya. Mari kita teguhkan iman kita pada apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Supaya apa? Supaya damai sejahteranya. Ya kan, nomor satu, jiwa kita lebih tenang. Kenapa? Karena damai sejahteranya, ya kan, kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Itu 1 Petrus, ya kan, 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Ya kan, itu tidak datang dengan kita minta-minta, sekedar minta-minta menurut maunya kita. Itu tidak datang dengan kita lebih giat, kita begini dengan itu, datang dari pengenalan. Dan itu perlu, nggak cukup cuma rajin baca buku, saudara. Ya kan, waktu itu saya pernah bicara sama satu orang, puji Tuhan, orang ini Tuhan sedang pulihkan, ya kan, setelah melewati beberapa fase, ya kan. Kenapa? Karena dulu orang ini rajin sekali beli buku rohani loh, rajin dia, saudara. Dia baca, dia kasih orang. Tapi dia pernah kena tipu berapa kali. Dia orang ini punya karisma, punya karunia, dia pernah mempengaruhi yang lain, ya kan? Hampir yang lain kena tersandung. Kenapa begitu? Karena pengetahuan ini bukanlah seperti pengenalan kita akan Tuhan. Itu bukan seperti cuma informasi yang kita cuma tahu sebatas ini. Itu nggak akan ada efeknya. Kurang. Itu bisa nolong sampai taraf tertentu. Tapi untuk kita rubah jiwa kita, untuk kita lebih ada ketenangan, kita perlu duduk diam, renungin ayatnya. Ulang. Makanya saya baru dengar kesaksian yang saya udah lupa. Saya pernah ajarin satu orang ini dari kesembuhan dari, saya bilangin, kamu jangan langsung kesembuhan, dia ada kanker tiroid. Terus saya bilang, yang menyebabkan kesembuhan itu pasti kamu ke Roma pasal 4. Kamu renungin ayat 5-8, terus kamu renungin ayat kesembuhan. Jadi dia renungin lagi, saya ulang Bu Monica, dia bilang renungin lagi, ya kan, bagi orang yang bekerja upaya tidak diperhitungkan sebagai kebenaran, tapi bagi orang yang tidak bekerja, maksudnya berupaya pakai kekuatan sendiri, bagi orang yang tidak berupaya pakai kekuatan sendiri, tapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, ya kan? Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan jeripayahnya, bukan berdasarkan usahanya dia sendiri untuk dibenarkan. Jadi, ya kan, diberkatilah orang yang kesalahannya diampuni, yang ditutupin dosanya, yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi dia ulang-ulang itu plus ayat kesembuhan. Akhirnya apa? Ya makin lama makin kecil. Sembuh. Nah, baru-baru ini dia ketemu orang yang, saya ulangin lagi supaya saudara ingat, ini prinsip hukum roh kehidupan. Ini hukuknya Tuhan Yesus. Yang mudah, tidak rumit, dan yang ringan. Amin, saudara. Dan ini bisa diterapkan soal keluarga, soal bisnis, pelayanan. Sehingga hukuknya dia mudah, kita tenang, kita melakukan hal lebih tenang, ketenangan kita bertambah. Jadi nggak berat. Jadi dia ketemu orang ini belum kenal Yesus ya. Dia baru operasi tiroid, kena kanker juga. Dia harus minum obat seumur hidup loh. Jadi orang ini yang sembuh, ya kan, Ibu Eka. Dia bilang, aduh Bu Mon, saya bersyukur sekali. Saya nggak usah minum obat, dia bilang. Seumur hidup, bayangin, saya nggak usah operasi. Itu makin lama makin kecil, akhirnya hilang. Ya, ada kesaksian gitu. Kalau kesaksian yang sesuai firman boleh, ya kan. Atau ada orang yang sudah 7 tahun, saudara, kankernya besar, tapi waktu dia dapat pewahyuan. Nah, pewahyuan bahwa itu semua sudah ada. Kamu tuh nggak usah begini-gini untuk dilayakkan. Yesus perantara kamu yang sempurna. Kamu nggak usah begini gitu. Wah, mungkin iman saya belum. Mungkin, nah itu kan ngelihat diri kamu. Enggak, itu jangan ngelihat fokus ke kamu. Fokus ke Yesus. Amin. Katakan di Ibrani ya. Mata kamu tertuju sama Yesus. Yesus bikin apa? Itu yang jadi utama. Keluarga juga gitu. Jangan jadikan doa, keberhasilan,
pencapaian prestasi sebagai visi utama lagi, nanti jadi berat, nggak akan ada damai, saudara. Biarlah Yesus jadi pusat keluarga kita. Dia sudah ada rencana, dia sudah atasin masalah kita, anak kita. Biar kita arahkan keluarga kita dalam kita berdoa. Kita perjamuan, kita arahkan kepada Yesus. Dia yang sudah mati buat kita, bukan siapapun. Dia yang udah atasin masalah untuk kita. Dia yang sudah bayar harganya. Dia sudah bertekun mengenapi hukum Taurat, hidup untuk tuntutan keadilannya Allah Bapa, sebagai Allah, sebagai hakim dunia. Ada tuntutan, ya kan? Allah tahu manusia gak sanggup. Ulangan 28, ya kan? Berkat, daftar berkat, itu hanya satu orang yang layak untuk dapat berkat itu. Orang itu ialah Yesus Kristus. Dia yang sudah mengenapi hukum Taurat buat kita. Makanya baik kita arahkan doa kita. Kita lihat firman-Nya, kita berdiri buat keluarga kita. Ya kan? Apakah saudara bapak atau ibu atau anak. Ya kan bapak, ya kan jangan lagi kita bilang cuman bapak imam. Itu sudah digenapi di perjanjian baru. Kita semua imam. Amin. Tidak dibilang bapak itu di perjanjian lama. Makanya kalau bapaknya berdosa, semuanya kena hukum, saudara. Semuanya kayak Korah itu, keluarganya semua anaknya ditelan hidup-hidup loh. Jangan, nggak main-main dengan keadilan Allah. Makanya saudara sudah diselamatkan, keselamatan itu dahsyat sekali, saudara. Dahsyat. Jangan anggap murah hanya karena itu dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu harganya mahal. Orang yang nggak punya mengalami penderitaan loh. Yang dahsyat sekali, yang hebat sekali. Saudara sudah punya. Kita harus tahu apa yang kita punya loh. Amin, saudara. Tapi dulu itu di perjanjian lama, bapaknya salah karena dia kepala, imam. Ya kan, dulu seperti dulu. Dianggapnya dia, berdasarkan dia, semua anak istrinya kena, saudara. Sekarang nggak begitu loh. Sekarang kita semua ada Roh Kudus. Menghargain suami sebagai suami, kepala rumah tangga. Amin. Bukan lagi kepala, doa saya dibatasin oleh suami. Ya, ini semua kalau nggak suami saya, ya udah saya nggak ada harapan. Nah, itu seperti pola pikir kantong anggur yang lama. Nanti berdoanya jadi berat, nggak sesuai. Sekarang kita semua imam. Itu bukan kuknya Tuhan Yesus, saudara. Saudara bisa berdoa sebagai kepala rumah tangga, bukan karena saudara kepala rumah tangga. Cuman melihat istri dan anak maksud saya. Tapi sebagai ciptaan baru, sebagai orang benar, sebagai imam dan raja. Bukan, Tuhan gak dengerin doa seorang istri lebih daripada suami. Tuhan gak dengerin doa seorang suami lebih daripada istri. Makanya saya menyayangkan kalau ada orang menekankan itu ya. Tuhan mendengar doa seorang istri. Hei, Tuhan dengar karena kita berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan dengar karena siapa Yesus loh. Dia perantara kita. Dia perantara kita yang sempurna. Tuhan gak dengar saya karena saya istri loh. Biar saya istri, kalau saya gak berdoa di dalam nama Yesus, doa saya gak kemana-mana loh. Amin. Tuhan itu gak memandang rupa. Dia Allah perjanjian. Dia hanya bisa berfungsi menurut perkataan dia, perjanjian dia. Di luar itu dia gak mungkin, saudara. Itu nanti mau curi kemuliaan Tuhan, jadi kita yang jadi mulia. Seolah-olah ini semua karena saya yang berdoa. Biar kita berdoa kalau Yesus gak disalib, Yesus gak jadi kutuk, dia gak jadi dosa, dia bukan imam besar. Doa kita gak kemana-mana loh. Jangan ada yang marah ya. Nanti mau lemparin saya dengan batu. Seperti dulu zamannya Yesus, mereka marah. Mereka mau lemparin dia dengan batu. Sekarang juga gitu, kalau merasa dirinya, wah saya tidak dihargai. Saudara udah ciptaan baru. Saya berdoa supaya jangan ada bercanda, saudara, bercanda. Jadi kuknya Tuhan Yesus mudah. Baik kita mengarahkan kepada Yesus. Ya kan, nanti. Ya kan, itu akan terus. Akan ada pencapaian, akan ada prestasi, ada terobosan, peningkatan. Tapi kemudian kita akan lebih stabil keluarga kita. Karena kita tidak mengarahkan sama yang sementara, saudara. Jangan itu jadi tujuan yang utama.
Karena disitulah damai sejahtera, kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Makanya Yesus bilang jiwamu akan ada ketenangan. Dalam kita berdoa, ingatlah penyediaannya Allah melalui Yesus. Karena Dia sudah ada itu penampungan air. Kita cuma kasih respon. Oke, anak saya punya masalah. Kayak waktu itu ada satu orang, aduh Bu, anak saya kena terpengaruh lesbian. Hei, kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada dunia ini. Amin, saudara. Makanya Yesus bilang, aku kasih damai tidak seperti dunia. Karena damainya Yesus tuh yang Dia wariskan. Itu bukan hanya kita rasa damai, terus kita cuma sabar, nanti di surga. Itu bukan begitu, saudara. Itulah salah satu agamawi, tradisi. Semua didorong-dorong nanti di surga. Itu tidak sesuai doanya Yesus bahwa kamu mengalami surga di bumi. Tidak, di surga nanti udah nggak ada apa-apa. Kenapa kita disuruh perlengkapan senjata rohani? Kenapa dikatakan pertempuran the good fight of faith, pertempuran iman yang baik? Ya kan, memang ada pertempuran. Pertempuran itu ada di kepala kita. Ya kan, kita dengar banyak macam-macam yang nggak sesuai dan kita harus izinkan. Kuknya Tuhan Yesus, tunggu dulu, Yesus bikin apa nih buat saya? Saya punya masalah ini, firman-Nya ngomong apa? Sehingga nggak susah kan buka keran, sudah? Nggak susah kan terima, maksudnya nggak rumit. Ya kan? Kan kita cuma buka keran itu kan nggak berat. Nggak usah setiap kali kita keluar, kita gali lagi. Kita cari-cari. Hei, kita tinggal respon buka keran. Kita perlu lebih ngerti Yesus bikin apa buat kita. Daripada kita mau berusaha mengatasin. Ya kan, sebelum kita doa, puji Tuhan kalau kita rajin berdoa, puji Tuhan. Tapi kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak baik, firman Tuhan bilang. Buat apa rajin kalau kita rajinnya kita kebanyakan itu dari cuma tekadnya kita. Ya kan, dari apa kata orang, sehingga nggak ada dasar firman-Nya. Nanti itu akan lama, akan berlarut-larut, dan kita nggak ada tenang, nggak ada damai. Kita nunggu dari luar. Kayak waktu orang itu, kasihan saya, 30 tahun, mana Ibu Monica? Dia bilang, dia marah sama Tuhan sampai udah nggak mau lagi berdoa. Mana Ibu Monica? Dia bilang, mana ini saya udah berdoa. Saya bilang, kamu kenapa? Karena kamu ngelihat dari luar. Kamu nggak pakai kuknya Tuhan Yesus. Tapi saya nggak ngomong begitu sih. Cuman saya tahu kenapa dia begitu. Amin. Makanya kita nggak bisa berasumsi, saudara. Nanti jadi berat. Itu bukan kuknya Tuhan Yesus. Harusnya makin lama pelayanan bukan makin berat, makin ada ketenangan di jiwa. Kita makin cepat ngampunin. Dan itu bukan hanya pelayanan aja, di keluarga kita juga. Betul nggak? Di keluarga kita. Mulai dari situ. Kalau di keluarga aja lingkungan yang kecil, kita nggak masih belum jelas. Bagaimana kita bisa menolong banyak orang yang maksimal? Nanti jadi berat, saudara. Tuhan akan pimpin kita ya, untuk kita menabur. Kayak waktu itu saya punya masalah sendiri di dalam diri saya, ketakutan apa, nggak mau punya semangat hidup. Tapi Tuhan, saya tidak mau menikah waktu itu ya, karena saya tahu kelemahan saya, nggak damai, susah tidur. Tapi saya punya kebiasaan baik itu suka baca firman, suka bersekutu sama Dia. Dan Tuhan pimpin saya untuk menabur doa, ya kan? Tapi kebanyakan kita berbahasa roh. Menabur doa di satu gereja yang kecil sekali, ya kan? Untuk saya mulai menabur, ya kan? Karena waktu itu saya tidak mengerti pentingnya pengenalan, ya kan? Tapi Tuhan akan tuntun kita selevel kita. Cuman nasihat saya, saudara, janganlah mengutamakan pelayanan dulu. Amin, saudara, karena Allah mau keluarga kita juga jadi prioritas. Ada damai, lebih ada ketenangan di diri kita dulu. Kalau pelayanan jadi fokus utama, sedangkan pengenalan kita tidak bertambah, itu nanti jadi banyak masalah. Itu yang dibilang banyak yang lemah, sakit, tidak sedikit yang tidur, meninggal sebelum waktunya. Ya kan, karena kita punya musuh. Ya kan, makanya Tuhan Yesus bilang, pakai kuknya aku. Ya kan, kalau kita nggak ngerti, kita bisa tanya Dia, jangan berasumsi, saudara. Saya juga, Tuhan tolong saya.
Saya nggak keberatan kalau diingetin orang. Mam gini, oh iya, anak saya juga saya nggak keberatan. Karena jiwa kita perlu terus menerus bahwa Tuhan buka perlu diingatkan, Tuhan buka mata saya. Kok saya nggak damai? Kok damai saya nggak bertambah? Ya kan? Kok saya ini buka mata saya? Amin, saudara. Sehingga kita bisa lebih melihat. Makanya pentingnya berdoa pakai patron doa ya. Dan kita harus rela mengubah apa yang nggak benar. Saya bacakan sini ayatnya ya. Saya percaya Tuhan ingatkan baca ayatnya. Saudara, dalam saudara kita menghadapi keluarga, ada Roh Kudus. Ya kan? Saya bacakan Yohanes 16, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Ingat, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Kita bisa hidup dari firman, Dia nolong kita, firman Kristus. Ya, saya bacakan Yohanes 16 ayat 13 sampai ayat 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bukan hanya sepotong. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus kasih tahu saudara hal-hal yang akan datang. Contohnya waktu iblis mau bekerja lewat satu pria yang dekatin anak saya waktu dia umur 14, anak saya tuh badannya tinggi karena dia campuran. Ini pria ini lagi bujukin anak saya, lagi mau ketemuan, saya nggak tahu dia mau berbuat apa, dia jelek-jelekin papanya. Anak saya diam-diam, dia pinter, jadi dia diam-diam HP saya yang udah nggak dipakai dia betulin, dia kontak-kontak juga dilihat FB. Roh Kudus sudah tahu. Dia kasih tahu saya, kamu perjamuan kudus 5 kali. Nah, ini bukan resep ya. Ini bukan mantra. Itu tuntunan Tuhan buat saya. Kan ingat, Tuhan akan pimpin kita di level kita. Kuknya Tuhan Yesus mudah, tidak rumit, bebannya ringan. Oke? Jadi Tuhan bilang gitu, oke, saya perjamuan kudus. Kenapa? Waktu kita perjamuan kudus, kita ingat Yesus. Bahwa kita sedang membesarkan Dia lebih lagi. Dengan lebih ingat Dia daripada masalah kita, kebutuhan kita. Kita nggak usah besarkan itu kelihatan, itu bisa dirubah, tapi kita lagi ingat Dia. Jadi Tuhan mau waktu itu lebih lagi terangnya menyinari saya. Saya kan nggak tahu, anak saya nggak diam-diam loh dia. Tapi waktu setelah itu, nggak lama setelah itu, suami saya lagi buka FB sama satu orang, tiba-tiba dari situ ketahuan, oh ternyata anak kita punya FB, punya Facebook, kita nggak tahu, ya kan? Karena kesibukan pelayanan, karena diajarinnya pelayanan, nah itu kan jadi nggak seimbang, ya kan, tidak seimbang antara keluarga dan pelayanan. Keluarga jadi kayak ditelantarkan gitu loh, karena kalau nggak, wah Tuhan nggak, wah itu kayak ya udahlah, sekarang sudah lebih mengerti, makanya kita bisa bertumbuh ya. Jadi ternyata, waduh, dari situ suami saya ngomong sama anak saya, ketahuan HP-nya, suami saya telepon itu orang bilangnya, saya akan laporin kamu ke polisi, anak saya ini masih di bawah umur, kamu mau ngapain? Orang itu langsung takut. Ya, rencana iblis tidak jadi. Roh Kudus akan kasih tahu hal yang akan datang. Amin, saudara. Itu tidak datang dari pikiran kita, tapi dengan kita percaya, kita aktifkan. Terima kasih Bapak, ada Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus bilang Dia nggak akan berkata-kata dari dirinya. Karena yang menebus kita, Dia mengurapin Yesus. Tapi yang menebus kita Yesus Kristus. Makanya Dia akan menyampaikan apa yang Yesus Kristus sudah peroleh buat kita. Dia akan mengarahkan kita kepada penebusannya Yesus. Amin, saudara. Karena Yesus yang Tuhan Allah Bapa utus untuk menebus kita. Roh Kudus sebagai penolong lain, makanya dia akan, apa yang dia dengar, Yesus, ya kan, kita ini udah orang benar karena Dia, karena darahnya. Dia akan selalu mengingatkan kebenaran yang Yesus sudah lakukan. Jadi bukan lagi kita nggak akan lagi dipimpin kepada perjanjian lama seolah-olah Yesus belum tebus. Makanya kalau orang bicara, oh Roh Kudus gini, Roh Kudus gitu, lihat dari kita harus uji. Ya kan, saudara bisa uji. Lihat, baca sendiri firman-Nya, Roma, Galatia, Ibrani, silahkan baca. Apa yang kita sampaikan harus diuji. Amin, saudara. Kalau nggak sesuai jangan diterima. Dan kalau kita uji bukan berarti kita menghakimi orangnya, tapi ajarannya harus diuji. Kadang-kadang orang bilang, ya tapi kan orangnya baik. Nggak ada hubungannya. Firman Tuhan bilang, ujilah setiap roh.
perjanjian lama loh. Kita nggak lagi dikuasai ketakutan. Karena kita bukan lagi budak. Di hadapan Allah kita tuh anak. Untuk manusia kita perlu rela melayani sebagai anak seperti budak. Kita budak kasih, budak kebenaran. Amin, saudara. Tapi kita bukan budaknya orang loh. Kita mengasihin seperti budak, kita rela. Ya kan, nggak perhitungan. Nggak peduli orang pikir apa. Yang penting itu saya mau mengasihin, titik. Amin, saudara. Ya, ada satu kesaksian bagus sekali, dia di Afrika nih kesaksian ini ya. Jadi orang ini lagi ditembak-tembakin, dibunuhin sama orang yang bukan Kristen. Ya kan, tuh satu orang ini waktu dia mau ditembak, dia bilang, kan ini daerah miskin ya. Tunggu, kamu jangan tembak saya dulu. Dia bilang, saya mau buka baju saya, supaya kamu bisa pakai baju saya. Sayang kan kalau ditembak nanti rusak. Jadi orang ini penuh dengan kasih Allah, dia nggak takut, dia tahu kalau dia ditembak dia balik ke surga. Orang ini yang punya masalah, bukan dia. Penuh dengan kasih Allah, penuh dengan Yesus. Jadi dia nggak peduli orang pikir apa. Dia nggak ngeberatin dunia ini. Saudara tahu nggak? Karena dia benar-benar dengan tulus, bukan takut. Aku buka baju ini supaya baju ini kamu bisa pakai ya. Orang itu yang mau nembak nggak jadi, saudara. Malah bertobat. Karena itu bukan kasih manusia, itu kasih Allah. Jadi saudara, ada Roh Kudus. Waktu anak saya masih kecil, saya ingat sampai sekarang karena saya bersyukur. Ya kan? Karena haleluya, saya lagi berdiri di dapur. Saya tiba-tiba berbahasa roh karena Roh Kudus. Apalagi saudara bisa berbahasa roh. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah tahu rancangannya iblis mau hancurkan kita. Saya berdiri di dekat kompor yang lagi rebus satu panci yang ada gagangnya. Ya kan? Lagi mendidih. Terus saya di situ tiba-tiba saya berbahasa roh. Terus tiba-tiba anak saya datang dari luar karena dia masih kecil. Tiba-tiba tangannya begini. Nah, karena saya dekat di situ, saya sudah berbahasa roh. Roh Kudus pimpin saya langsung iniin dia. Sehingga tidak kena itu gagang panci yang airnya lagi mendidih. Itu kalau sampai tumpah, dia masih kecil, itu akan menumpahin dia bisa cacat. Saya tahu waktu itu puji Tuhan sudah ditebus ya. Saya tahu waktu itu ada teman saya cacat karena sempat kena air panas, saudara. Ya kan? Nah, hal seperti itu. Kita nggak bisa seperti orang dunia. Jangan suka dengar-dengar atau pengajaran informasi seolah-olah kita nggak ada Roh Kudus, kita nggak tahu, kita harus, waduh Tuhan, beriman. Dia sudah kasih kita fasilitas, dia tahu hal yang akan datang, juga keberhasilan, pasangan hidup, dia sudah tahu. Roh Kudus kasih tahu hal yang akan datang, termasuk kayak begitu, iblis mau bikin jahat, pasangan hidup, anak saya juga pernah keliru, saya berdiri buat anak saya jadi nggak jadi. Terus dikatakan ini, ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Jadi kalau orang tuh bicara mengenai Roh Kudus, harusnya memuliakan Yesus, bukan denominasi, bukan orang, bukan grup. Karena Roh Kudus, Roh kebenaran akan memuliakan Yesus. Kita juga gitu. Baiklah kita berdua nggak usah cari kemuliaan untuk keluarga kita. Keluarga kita mau kelihatan keren lah, hebat, nggak perlu, saudara. Waktu kita memuliakan Yesus dengan sendirinya, anugerah kebenaran akan mengangkat negara, mengangkat kota, mengangkat kita. Anugerah kebenaran Yesus. Waktu Yesus yang jadi pusat, pasti ada buah yang baik. Ya kan, baru-baru ini ya suami saya lagi periksa, karena anak saya kan sekarang dua-duanya baru kerja di bank. Ya, suami saya periksa, sebetulnya untuk kerja di bank itu, ya kan, perlu kualifikasi. Mereka tuh nggak pernah belajar, mereka cuman SMA, mereka nggak mau ke akademi. Ya kan, mereka udah tahu itu banyak guru-gurunya yang aneh, ya kan, jadi mereka nggak mau. Dan oleh kasih karunia Tuhan mereka dapat GED di Amerika. Itu juga, Mam, aku harus lihat firman, dia bilang kan, karena sempat sekolahnya ditahan, sampai sekolahnya sempat amburadul karena ditahan imigrasi. Tapi mereka dapat oleh anugerah Tuhan. Sekarang suami saya periksa, waduh, itu benar-benar kemurahan Tuhan ya. Kenapa? Karena kalau harusnya tuh mereka ada gelar, harusnya kok mereka bisa diterima dua-duanya di bank yang sama. Aneh kan? Terus anak saya satu bilang,
aduh saya ini gajinya terlalu kecil nih, saya nggak mau, saya dulu biasa dapat segini. Mereka naikkan langsung gajinya. Aneh kan? Itu semua adalah kemurahannya Tuhan Yesus. Saya nggak pernah, oh kamu sekarang udah gini-gini. Enggak, saya selalu ingatkan, hei, Tuhan punya rencana buat kamu. Kamu belajar di sini. Kamu minta, Tuhan tujuanmu apa buat kamu di sini. Kamu minta Tuhan, kamu siap-siap. Ya kan, jangan karena uang, saya bilang. Karena kita bukan hamba uang. Jangan kamu kerja karena uang. Allah yang mencukupi segala kebutuhan kamu. Amin, saudara. Ya kan, ini cuma sementara. Amin. Ya nggak terus, wah, waduh anak saya gini. Hei, itu semua karena Yesus. Amin, karena kemurahan Dia. Kalau ada hal-hal baik, itu Dia. Setiap anugerah yang baik sempurna dari Dia. Amin. Jadi saya terus arahkan kepada siapa? Kepada Yesus. Kepada tujuannya Dia, rencana Tuhan yang terbaik. Allah mau terus kita bertumbuh, potensi kita terus dikembangkan. Ya kan, bukan untuk tujuannya kita, walaupun dari situ kan ada berkat juga buat kita. Tapi itu jangan nomor satu. Nomor satu ialah tujuannya Yesus, itu cooknya Tuhan Yesus, tujuannya Dia. Sehingga ada kemurahan. Amin, ada kemurahan. Ya kan, terus dari situ karakter mereka juga dibentuk. Ini soal anak ya, tapi biarlah keluarga itu jangan fokus juga cuma soal anak. Ya kan, berdoa ya untuk suami kita juga. Untuk jangan kita doakan suami supaya berhasil. Itu pengertiannya sempit sekali. Doakan supaya jadi berhasil di dalam Tuhan. Panggilan Dia apa? Apalagi cuma berhasil buat materi. Ya, jangan saudara. Itu pengertiannya sempit. Ya kan, berdoa pakai pantun-doa Tuhan, beri dia roh hikmat dan wahyu. Itu Efesus 1 ayat 17-19. Terus juga Kolose 1 ayat 9-11. Tuhan supaya dia dipenuhi dengan segala hikmat untuk mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna. Kehendak-Mu apa buat suamiku? Jangan kita berasumsi harusnya suamiku gini gitu. Hei, yang nebus suami kita tuh bukan kita. Bukan kita yang mati buat dia. Jadi jangan berdoa menurut maunya kita. Tidak, pakai cooknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada tujuan buat suami saya, buat suami kita. Doakan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan rencanamu apa? Biar itu digenapi. Bekerja dalam diri dia. Terus Efesus 3. Supaya kadang-kadang seperti di perjanjian lama. Misalnya Hana merasa ditolak suaminya karena dia gak punya anak. Ya kan? Dia berdoa. Tapi itu kan perjanjian lama. Sekarang kita jangan berdoa diri kita sebagai pusat. Baiklah kalau kita berdoa, kita lihat dari tujuannya Yesus. Cooknya Dia supaya tidak berat. Kita nggak usah berdoa, nggak perlu berdoa supaya dikasihin, disayangin. Nanti doanya jadi bias, jadi doanya tuh tidak murni. Doanya berpusatkan pada kita. Ya kan, nggak perlu. Kita berharap aja. Ingat, kalau kita mengandalkan orang untuk kita merasa dikasihin, disayangin, nanti malahan kita kecewa. Jadi jangan jadikan beberapa cerita di perjanjian lama yang nggak sesuai, itu kita terapkan. Karena kebenaran kita yang kita milih itu jauh lebih baik. Amin. Yesus tuh lebih besar dari Salomo. Amin. Dari kebenaran itu datang disaksikan oleh para nabi dan hukum Taurat. Berarti ada beberapa nabi yang nggak sesuai karena mereka hidup di bawah perjanjian lama, mereka belum lahir baru, belum hidup dari kasih karunia. Kita tuh udah beda. Kita harus tahu. Biarlah sekarang kita pakai cooknya Tuhan Yesus, kita doakan suami kita, anak kita sesuai dengan cooknya Tuhan Yesus, tujuannya Dia. Jadi kayak Efesus 3, supaya mereka berakar dan berdasar, supaya suami saya berakar dan berdasar di dalam kasih. Saya juga, supaya kuatkan hati dia, sehingga oleh iman dia, Kristus tinggal dalam hati dia. Sehingga suami kita misalnya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa panjang, tinggi, lebar dan dalamnya kasih Allah, dan mengalami kasih itu. Jadi kita doanya tuh murni. Karena kita sedang mendoakan dari cooknya Tuhan Yesus. Tujuannya Dia. Pasti nanti ada berkatnya buat kita. Pasti nanti kita juga akan ada lebih damai. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Puji Tuhan. Waktu saya tidak tahu, suami saya masih teman, dia doakan saya sempat lagi mempertimbangkan satu orang lain yang saya anggap dia kelihatannya lebih dewasa ya. Tapi suami saya tahu itu orang itu nggak gimana, Tuhan kasih lihat dia berdoa buat saya dari Efesus 1. Jadi kemudian dari situ saya selalu rasa ragu-ragu sama orang ini, sampai kemudian nggak jadi, ya kan? Nah, doa dia nolong saya. Karena waktu itu kalau saya menikah sama orang ini, waduh, bisa repot.
Jadi itu kita bisa saling mendoakan dan doa kita murni karena kita doakan dari cooknya Tuhan Yesus. Itu cooknya Tuhan Yesus. Doakan pakai patron doa. Apa maunya Tuhan buat suami kita, buat anak kita. Amin, buat kita. Sehingga kita nggak rasa berat, kita nggak memegahkan diri kita, nggak cari hormat. Terus, waduh saya udah begini-begini, suami saya begitu. Nah kenapa? Karena kita jadi kayak pamrih. Kita kan saya udah gini-gini, kamu harusnya begitu dong. Ya kalau begitu repot saudara, itu bukan cooknya Tuhan Yesus. Ya kan, karena kita sering dengar banyak perempuan yang kena kanker payudara. Kenapa? Karena punya berharap sama suami. Berharap mau dikasihin, disayangin, dimengerti. Ya kan? Kalau udah gitu, berdoa, ya tapi nanti kecewa, sakit hati. Gimana supaya jiwa kita ada kelegaan? Kita nggak usah berharap sama orang. Doain aja, kita berharap Tuhan aja. Ya kan, saya pernah mengalami di mana dia memenuhi saya dengan damainya, saudara. Sukacitanya itu rasa enak sekali. Itu nggak ada bandingannya lah. Jadi kalau suami bisa sayang, bisa perhatikan, itu cuma bonus. Itu cuma tambahan. Saya udah belajar nggak usah berharap karena dia juga manusia. Kita nggak bisa nuntut, ya kan? Untuk suaminya nggak usah. Udah kita serahkan aja sama dia. Kita pakai cooknya Tuhan Yesus aja. Karena cooknya dia mudah, bebannya ringan. Jadi ada Roh Kudus yang kasih tahu hal yang akan datang. Terus juga satu hal ini saya harus kasih ini ya sebelum saya tutup. Wah maaf lebih dari 1 jam. Ada satu ini saya harus kasih ke saudara, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, dikatakan penghibur lagi. Bukan roh pencari kesalahan ya. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kenapa Yesus selalu bilang, apa yang aku katakan apa? Karena semuanya itu dia akan ajarkan kita sesuai konteks penebusan Yesus. Kita nggak usah pakai kekuatan kita sendiri. Semuanya selalu Yesus bilang, yang aku ngomong ya, sesuai dengan. Kenapa? Karena Yesus yang nebus kita. Dia sudah tahu masalah perkawinan kita. Dia sudah tahu masalah anak kita, masalahnya kita. Kita mungkin sakit hati, kecewa, saya tidak tahu. Masalah apapun, masalah keuangan. Dia sudah tahu dan dia mau ajar segala sesuatu. Terus Yesus bilang, ya aku katakan. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan penebusan Yesus. Jadi Yesus sudah kasih penghibur, Roh Kudus. Dia bisa ajar mengenai keuangan, bagaimana soal properti. Waduh, properti saya punya masalah, minta dia. Yesus bilang apa? Firman-Nya mengatakan dia sudah jadi miskin supaya kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Firman-Nya oleh kasih karunia-Nya. Firman-Nya mengatakan kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Berarti properti kita harusnya nggak kena kutuk. Kalau kita pernah kena tipu, properti kita nggak menghasilkan berkat, ya kan? Kenapa? Kan kita perlu bisa tanya dia akan ajarin kita. Kayak waktu itu berapa orang, aduh saya mau jual berapa lama ibu mau nikah, kok nggak kejual-jual? Saya bilang, kamu udah kasih perpuluhan belum? Ya kan, ada orang yang nggak percaya, itu bukan urusan saya, ini saya percaya, ini bekerja. Saya bilang, karena itu warisan suaminya udah meninggal. Saya bilang, kalau kamu belum kasih, kamu cicil dulu, karena segala sesuatu pengudusan itu, waktu kita kasih perpuluhan itu akan dikuduskan. Amin, saudara. Jadi jangan tunggu, nanti kalau udah kejual. Enggak, kamu itu sudah jadi milik kamu. Seperti saya juga pernah dapat warisan, mulai cicil perpuluhan. Enggak lama setelah itu ada jalan keluar. Ada yang ngontrak lah, ya kan, sehingga dia ada menghasilkan uang. Kemudian ada yang mau beli, nggak jadi, tapi sudah kasih uang muka berapa ratus juta. Jadi uangnya untuk dia, untuk restorasi, dia pernah kena tipu. Akhirnya propertinya kejual. Waktu dia mulai dengan iman, ya itu kan Roh Kudus kasih segala sesuatu. Sehingga sekarang di perjanjian baru ini kita sudah ditebus dari kutukan. Apakah itu keuangan, kesehatan. Kita selalu ingatkan, Yesus bikin apa? Yesus bikin apa? Sama anak kita, ya kan? Sama suami kita dalam kita berdoa, kita ingat. Dan kalau kita sebagai istri, suami kita suka nggak mau dikasih tahu karena Alkitab bilang suami nggak suka diajar sama istri. Kita berdoa aja. Amin, saudara. Kita minta aja Roh Kudus ajarin gimana, karena pria dan wanita itu beda. Kadang-kadang ibu-ibu frustasi karena kita mau menghadapi suami kita seperti menghadapi urusan sama perempuan. Padahal pria dan wanita tuh beda. Ya kan, Tuhan pernah bilang, kasih tahu saya, kamu tuh bukan lebih baik, dia bilang, kamu tuh beda sama suamimu.
Amin, saudara. Kita nggak boleh ngebanding-bandingin. Jadi kalau rendah hati berarti kita mau pakai kuknya Yesus, berarti kita mau berubah, bertumbuh, kita mau dengar. Kita mau dengar nasihat. Kita jangan pikir kita benar di mata kita sendiri. Nanti jadi kayak ada tembok. Kita nggak bisa lewatin itu tembok karena kita terlalu bersikeras. Saya benar. Belum tentu, saudara. Banyak hal waktu saya mau terbuka, oh ternyata bukan begitu. Lebih enak terbuka, pakai kuknya Tuhan Yesus. Dia lembut hati, rendah hati. Wah, saudara, saya cuma kasih satu ayat ini aja ya. Thank you Lord Jesus. Saudara berdiri untuk anak saudara, Amsal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Saudara berdiri atas ayat ini, diselamatkan bukan berarti diselamatkan dari neraka ya. Itu delivered, itu dilepaskan dari jangan sampai menikah dengan orang salah, dilepaskan dari pengaruh dunia yang tidak baik, dari pergaulan, dari narkoba, dari kebiasaan yang tidak baik. Berdiri atas ini dan belajar kalau kita udah berdoa jangan suka bicara lagi mengenai masalahnya. Jangan punya kebiasaan ngandelin doa lebih dari firman. Ngandelin doa lebih dari firman itu begini. Selalu ngomong lagi, anak saya narkoba. Ntar ngomong sama sia. Ntar anak saya tolong doakan anak saya. Selama itu udah berdoa, tapi ngomong terus. Ya sesuaikan kalau kita udah berdoa, perbarui pikiran kita, jangan terus mengakuin masalahnya. Amin, jangan terus mengakui masalahnya, saudara. Amin, perbaruin. Enggak, saya percaya, sepakat sama saya, ayat ini sepakat ya sama saya, boleh. Tapi jangan terus ngomong masalahnya ulang. Anak saya begini, anak saya itu keras kepala, doakan ya. Ya nggak bisa, karena udah ngomong terus anaknya keras kepala. Nggak bisa sembari doa. Jadi pengakuannya beda. Pengakuannya itu double. Itu dikatakan di Yakobus, kamu nggak bisa terima dari Tuhan. Kalau pengakuan kita berlawanan, nanti doa kita nggak bekerja. Makanya kita harus dahulukan firman daripada doa. Baru kita bisa berdoa efektif. Itu orang bisa bertahun-tahun begitu, saudara. Ngomong lagi. Anak saya gini, anak saya. Ngomong ayatnya. Maaf, saudara. Saya nggak mau keras. Saya begitu sama saya. Saya harus belajar. Tenang, Monica. Pegang ayatnya, saudara. Allah sudah dengar doa kita. Dia nggak perlu dipengaruhin. Kita nggak perlu doa 10.000 kali baru dia dengar. Kita yang perlu rubah mulut kita, pikiran kita. Keturunan orang benar diluputkan. Jadi kalau kita mau minta orang gabung, itu bagus, itu luar biasa. Tapi firmannya, kamu sepakat sama saya, anak saya diluputkan. Amin. Saya percaya anak saya diluputkan dari kebiasaan minum karena ayo kita sepakat. Saya percaya, saya lagi berdiri, kamu berdiri sama saya, itu oke. Mengucap syukur, terima kasih Bapak, kami sepakat, kami bersyukur anak kami diluputkan. Nah itu boleh. Tapi jangan ngomong yang lain yang berlawanan, karena dia udah dengar doa kita. Dia lagi bekerja. Kita jangan membatalkan doa kita dengan perkataan kita sendiri. Nanti itu bukan kuknya Tuhan Yesus, itu nanti jadi berat, berlarut-larut, dan kita jadi capek sendiri. Seperti orang ini, puji Tuhan, Tuhan lagi pulihkan dia yang dia marah karena udah lama. Kenapa Tuhan gak dengar doa saya? Saya tahu dari omongan dia aja. Karena gak pegang firmannya, gak terus pakai kuknya Yesus. Gak bisa kita doa sembari ngeliat di luar, terus doa lagi, minta lagi, tak kita lihat lagi. Itu bukan kuknya Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita pakai terus belajar akan dia. Sehingga ada ketenangan. Walau sepertinya keadaan belum berubah, ada satu ketenangan. Karena firman-Nya memelihara jiwa kita. Firman-Nya adalah sau. Pengharapan kita tidak akan dikecewakan. Ada damai. Karena kita terus, Tuhan terima kasih. Saya sudah berdoa buat anak saya sudah berdoa, terima kasih firman-Mu ngomong. Kita balikan firman itu. Terima kasih Bapak, anakku diluputkan. Dia menikah dengan orang yang tepat, pada saat yang tepat. Ya, puji Tuhan, walaupun setiap hari bisa telepon, kita jangan diperhatikan yang kelihatan. Ya kan, kita terus enggak Tuhan, karena darah Yesus, saudara nggak akan dipermalukan. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kita mau puji amat kudus ya. Tuhan memberkati. God bless.